Urusan si Babe masih belum selesai. Ruang dokter lagi. Ya udah. Ngambil yang kondisi sudah sakit. Kok mau Karetnya, lehernya? itu bukan manusia. Binatang punya rasa sakit tapi mereka nggak bisa ngomong. Hai, terima kasih sudah setia nonton terus Dahkim Channel. Dan kita punya komitmen dari dulu untuk selalu memberikan teks di setiap videonya. Dan sekarang lebih lengkap lagi, selain teks bahasa Indonesia, kita pun memberikan subtitle bahasa Inggris. Please enjoy. Hai, assalamualaikum guys. Urusan si Babe masih belum selesai. Ini babenya. Kita kali ini ke My Vets. Ini rekomendasi dari dokter siapa yang salah tuh? Dokter Zulfa. Merekomendasikan di sini supaya di X-ray lebih detail lagi kondisi tulangnya. Jadi karena ini bersama dengan Ricky nih, Ricky Bass. Follow IG-nya Ricky Bass. Dia pemain bass, tapi dia dokter hewan juga. Ranger. Terus gue mau ngomong apa ya? Di sini kita mau X-ray lebih detail lagi kondisi tulangnya seperti apa ya? Apakah sudah membaik atau belum? Kita daftar dulu ya. Ini My Vets ini ada di Kemang, BSD, Kemang dan juga BSD sama Kebayoran kemarin kita sama mau Kebayoran. Nah, mau di RND. Nah, kali ini mau di sini dulu. Terus treatment apa yang akan bisa kita lakukan berikutnya ya? Halo. Cek data, Iya. isi data seperti Oke. itu. Kucing bawa kucing atau anjing Bapak? Kucing 2. Kucing 2, oke. Coba diisi itunya. Kita bawa dua guys, si Babe. Tuh, dah. Dan juga si Dul. Aduh berat banget. Si Dul. Kucing hitam gue. Yang dulu gue selamatin dia luka-luka. Oke. Ini mau ya. Timbang dulu ya? Iya, kalau kucing timbangnya di dalam, nanti takut dia lompat ya. Oke, yuk. Let's go guys. Ayo Bapak, lurus pintu nomor 2 sebelah kiri. Oke. Sini. Halo. Guys, gue tuh masih alergi bulu kucing aja nih. Udah aku saya. Ruang dokter lagi ya. Bosan ya. Ruang dokter lagi ya. Nggak apa-apa. Karena habis ini kamu bisa senang. Bisa berlari-lari lagi ya. Oh, nanti dia di atas sini. Kayak kenyangin bayi. Ruang dokter lagi ya. Ruang dokter terus ya. Kamu anak dokter ini ya. Anak dokter gedenya menjadi dokter aja ya. Diam. 3,17. Ini mah memang anak baik. Anak baik ini anak dokter ya. Ke dokter terus 3,17. Terakhir berapa ya? Dia yang jelas ini jauh lebih gede, lebih gendut di sebelumnya. Lihat, ini udah ukurannya bukan kitten lagi, ini udah gede. Babe beneran kayak macan dahan. Akan timbang berikutnya adalah si Dul. Sorry guys, ini gue pakai masker terus, takut bersin. Sekarang gimana kondisinya dia? Oke, itunya lukanya sudah kering. Terus udah gitu udah lari-lari mulu, tapi di kandangnya terus dia Kandangnya sebesar apa? kecil. Oke. Sengaja kecil, sorry bersin. Iya. Tapi pas udah gitu dia kok sekali kabur, wah!
udah tidak terlalu pincang, tapi kalau kecapean dia Permisi sayangnya. baru itu ya Enggak pincang dikit. sentuh gitu doang. Nggak pincang sih, cuma jalan agak ngengkang gitu. Iya. Oke. Oh, yang ngerawat di rumah siapa masnya? Oh, oke. Makan minum semuanya bagus ya. Selalu bagus. Maaf sayang, permisi pinjam keteknya. Iya sayang banget ya. Ini anak dokter nih. Dilakukan ke dokter melulu nih. Iya. Nih, mana? Coba tante lihat kakinya. Yuk sini sayang. Sini nih. Iya nak. Ci. Iya, it's okay. Iya, Ci. Iya. Coba tante lihat kan. Kalau nanti hasil X-ray-nya bagus, ya berarti solusi udah oke lah. Iya sayang. Berarti tinggal aku puntur paling tetep ya? Puntur aja. Laser, aku puntur aja yang kali ya? Nanti dilihat hasil X-ray-nya dulu. Coba tante lihat jalan sekarang sayang. Iya nggak apa-apa, orang suruh jalan doang. Jalan nak. Babe. Hei, babe. Kata dia rame banget sih. Sini. Hei, babe. Babe. Kelihatannya udah jauh lebih bagus ya, lebih stabil ya. Ngangkatnya juga udah lumayan. Babe. Hei. Cininya, Ci. Aduh. Sini. Hei. Sini jalan deh. Babe, Oh, oke. udah apa pijak ya? Iya. Lihat ini Lihat udah pijak. X-ray-nya bagus. Tapi X-ray-nya nanti nggak bisa ikut ya. Nanti cuma lihat hasil X-ray-nya aja nanti ya. Oke. Kamu ambil sebelum X-ray masih bisa. Masih kelihatan. Iya. Oke, dah masuk kandang lagi. Kita siapin X-ray-nya dulu. Oke. Dah masuk kandang dulu, mana sini kandangnya? Bawa kesini aja. Naikin aja kandangnya. Ini mah Yang mana? ini masih itu. Ah, ya udah. Yuk, cemplung lagi, cemplung. Dah. Nah. Tukang tahun saya tuh sudah gitu dia pernah ini juga pernah digigit musang. Udah berapa lama di rumah? 1 tahun. Setahun aja 1 tahun. Tahun. Oke, terus 1 tahun ini makan minumnya oke. Oke. Nggak ada masalah, pupuk bisa juga. Obat cacingnya kapan terakhir dikasih? Pas di umur 4 bulan. Umur 4 bulan. Abis itu belum kita ulang lagi ya? Belum. Keren amat. Ini jadi bintang iklan lagi. Mas, saya permisi. Saya pinjam. Iya. Oke. Ini obat cacing apa juga belum berarti ya? Baru umur 4 bulan terakhir. Oh iya. Udah setengah tahun lebih. Bau apa, Dek? Macam-macam baunya ya, Dek. Ya, tadi si Babe juga ke situ. Di mana ini ya? Segini dikit. Iya. Ini suka nyolek gitu. Ya orang aku mau mainnya, Ci. Coba tante lihat dulu matanya. Oke, tante lihat mulutnya. Wah, giginya masih keren banget nih. Lihat dulu telinganya. Oke, kita ambil darah dulu ya. Kalau di steril tuh memang jadi lebih gemuk dan lebih tenang seperti dia udah ngeong-ngeong mulu. Iya, karena pasti dia udah mencium sekitaran betina, sekitaran Oke. komplek yang memang lagi birahi Birahi. juga. Bisa jarak jauh gitu. 2 km masih bisa. Kecil mau. Ini guys, ini Sidul ini. Jadi gue dulu pas lagi bujangan punya kucing hitam. Lebih langsing tuh kayak macan kumbang gitu, tapi segalak-galaknya. Kalau gue lagi jalan tuh bisa digigit kaki gue. Tapi gue suka, dia suka pergi, hilang, datang lagi, pergi, hilang, datang lagi. Terus tiba-tiba cep, hilang aja. Kayaknya diambil orang atau apa, pokoknya hilang gak balik lagi. Terus beberapa waktu yang lalu gue minta juga kameramen gue si Sapril untuk Oke, cariin. kayaknya karena di sini sangat amat banyak orang-orangnya, jadi saya cuma perlu. Satu. Oke, saya Mas keluar. Ivan bawa keluar dulu aja, istirahat dulu wajahnya. Oke, saya keluar. Ini cuma ambil darah doang ya. Kita mau kastrasi anak kecil nih. Adik kecil nih mau kastrasi. Adik kecil tapi bongsor. Iya. Anak hitam nih kata Tante Belinda nih, anak hitam nih. Oke.
Permisi sayang jagoan ya. Cukup ya? Situ. Oh. Kayak darah kucing lebih kental ya? Enggak juga. Juga sih. Itu darahnya oh. Kucing itu golongan darahnya A, B, dan AB. Si babe kemarin apa? A. Pak saya. C. Enggak ada ya? Ada. Apaan ya? Kayaknya Ini tunggal-tunggal hasil darah, terus itu kita X-ray. tutup. Oke guys, sambil nunggu hasil X-ray si Babe, nunggu hasil cek darahnya si Dul. Di sini ada Mochi. Mochi biasanya diem katanya, pas ada kita dia nggak nyaman, kasihan. Ya Mochi. Ya udah aku ngapa-ngapain. Bapaknya Mochi siapa namanya? William. Iya. Nih, Mas William ini cerita tadi Mochi ini dari di rescue sampai sekarang tuh di rescue udah sakitnya adalah sakit ginjal dan jantung ya. Dan ini dia sekarang di infus seperti ini masih setiap hari. Masih setiap hari 2 minggu ke depan. Setiap hari, satu harinya kurang lebih 3 jam diinfus untuk menstabilkan, menurunkan keratinnya. Karena kalau ginjal itu kan ya itu keratinnya tinggi ya. Dan ini biasanya kalau manusia itu harus cuci darah. Tapi kalau lagi nggak ada cuci darah berarti ditambah cairan tubuh gitu. Iya, jadi dicuci kayak semacam dicuci gitu ginjalnya. Jadi di keluar lewat air sini. Betul. Dia habis dari sini biasanya kencingnya banyak kalau pulang. Pelihara udah berapa lama? 3 tahun. Waktu ngambil itu juga kurang lebih katanya 3 tahun. Jadi udah 6 tahun ini. Tapi ngambil dalam kondisi sudah sakit. Sudah sakit, udah merah darah, muntah darah. Kok mau? Tadi aku baru pulang dari Melani Subono, cerita tentang kisah dia juga. Iya, habis gimana? Kita sayang sih sama binatang. Jadi kalau lihat di jalan kasihan, dibuang di jalan. Rescue ini gimana ceritanya? Jadi saya habis dari proyek ngukur proyek. Pas pulang itu baru kita naik mobil ketemu dia keluar dari rumah sebelah. Dari? Rumah sebelah kebetulan bedeng, baru lagi dibangun. Terus? Nah kita pikir kan punya warga sekitar. Jadi hari itu saya sama mama keliling-keliling komplek nanyain semua orang. Iya, anjing siapa ini? Anjing siapa? Bukan katanya. Sampai 1 harian nggak dapet. Ya udah kita masukin Instagram, Facebook semua. Cari yang punyanya takutnya ada yang hilang. Takutnya ada yang hilang. Soalnya kan ini anjing bagus. Iya. Iya. Jenis apa sih? Maaf saya nggak. Yorkshire. Oke. Terus? Nah masalahnya kita kan nggak duga dia sakit. Kita kan mikir oh anjing bagus kok dibuang. Makanya dicari-cari siapa nggak ada yang ngelakuin sampai akhirnya seminggu 2 minggu. Ya udah akhirnya sampai minggu berapa gitu, minggu 2 kalau salah. Muntah darah, berak darah. Kemungkinan orang yang punya tahu dia sakit dibuang. Guys itu jangan ya, please jangan dong. Jadi kalau kita pelihara hewan itu adalah komitmen seumur hidup si binatang yang kita pelihara ya. Kita harus tanggung kan? Dan ini menitipkan hidupnya dia kepada sang pemeliharanya. Dan Mas William melihat tergerak dan kondisi sakit akhirnya selama 3 tahun ini tanggung jawab seperti ini. Iya. Ini setiap tahun USG gitu-gitu, tes jantung EEG ya, EEG rutin, EKG rutin. Mochi. Nah ini sebulan belakangan ginjalnya lagi Parah, makanya setiap hari. Setiap hari harus diinfus jadinya. Jadi 3 jam sehari gini aja. Iya. Ini kalau pakai alat 3 jam, kalau nggak pakai alat misalnya alat lagi dipakai sama orang bisa 4 jam. Karena kan dia nggak boleh nekuk. Kalau nekuk kan kita bisa bener-benerin. Biayanya berapa? Sekali periksa darah sih kurang lebih 1,5an ya. Kalau gini 150 sehari.
150.000 sehari. Selain mochi, ada yang lainnya lagi? Ada di mobil. Ada juga anjing rahasia rescue juga. Ya ampun, Mas, mudah-mudahan banyak pahalanya, banyak Amin. rezekinya ya. Amin. Kalau ada ginjal nggak bisa semua. Itu dia, aku baru tahu juga kok anjing itu kok ginjal itu berbahaya sekali untuk hewan, itu bisa seumur hidup. Ini gue lagi ketemu orang-orang hebat loh. Melanie Subono dengan kisahnya, sekarang Mas William juga dengan kisahnya. Makasih ya. Siap. Mudah-mudahan menginspirasi ya. Ya, Atau ada yang mau disampaikan gitu? Coba buat Ya yang itu aja sih yang tadi Kak Irfan bilang juga, kalau misalnya mau pelihara anjing ya, jangan mau kecilnya aja, mesti komitmen dari dia kecil sampai dia meninggal gitu aja sih. Karena- Mau sakit mau baik ya harus dirawat dengan sepenuh hati lah, jangan sakit dibuang, gede gak lucu dibuang. Aduh. Karena papis itu anak anjing itu memang kecilnya itu pada lucu semua. Betul. Jenis kan anjing apapun, binatang apapun sih sebetulnya Iya, kecilnya itu lucu, tapi kalau udah besar tuh ya ada yang selucu kecilnya, ada yang jadi biasa, tapi itu jangan melihat fisiknya. Cinta itu gak memandang fisik ya. Betul. Oke, mudah-mudahan Mochi cepat sehat ya. Ya makasih Om. Iya, cepat sehat ya. Oke. Kayaknya dia udah nyaman ya. Iya udah mulai. Oke. Kucing ada 15 Ivan, Iya. Rescuean juga. rescue. Oh, 15. Dan saya nggak ambil yang kucing bagus, karena kalau kucing bagus pasti sudah diambil sama orang kaya. Kucing yang jalanan ini yang nggak ada yang diurus. Sampai merinding. Saya baru operasi satu kucing, matanya saya buang karena saya datang ke tempat saya udah nggak berfungsi. Matanya. Kok bisa besar banget hatinya tante? Binatang punya rasa sakit tapi mereka nggak bisa bunuh. Ya. Saya jam 4 pagi selalu sudah bangun, bawa kucing yang buta itu nyebrang ke jalanan untuk kencing. Ya Allah. Karena dia nggak bisa. Aduh, guys, banyak banget orang-orang hebat, banyak banget orang-orang yang peduli dengan lingkungan sekitar. Kali ini hewan-hewan yang beruntung bertemu dengan tante dan William. Tadi dengar ceritanya, dengar biayanya, dengar pengorbanannya. Tapi mudah-mudahan Tuhan juga memberikan Amin. rezeki Amin. yang dititipkan oleh mereka ya. Amin. Amin, amin, amin. Dan pahalanya besar ini, mereka menyelamatkan kita nanti di Ivan akhirat. kalau tahu Dokter Gunawan yang di Tahu? Kelapa Gading, Aku kesana, ya kan? tanya dokter Agnes, saya pernah nolong satu kucing ininya luka 1 tahun dirawat 42 juta saya habis. Istilahnya kok dibanding harga. Tapi tetap dia pergi ninggalin saya ikhlas. Tujuan saya nolong dia, Pergi gimana? nggak ketolong. 1 tahun dirawat, ininya nggak mau ketutup, lukanya sobek. Tante gak pernah mikir untung rugi. Enggak. Buat saya mereka punya rasa sakit tapi mereka nggak bisa. Itu saya semalam jam 11 urusin dia nggak pulang dari sini, infus dia nggak mau makan, nggak mau minum obat, sedangkan dia harus makan obat. Jam 3 saya sudah bangun kasih dia lagi vitamin. Sampai sekarang saya baru istirahat. Tante Saya sehat suka juga. seneng lihat Ivan suka sama binatang. Iya, iya, iya. Nih saya hari ini tadi ketemu Melanie Subono, cerita tentang kisah-kisah anak-anaknya itu. Ini ketemu William, sekarang ketemu tante juga. Saya ada satu lagi di mobil, ini baru kasih makan. Dia levernya yang nggak bagus, tapi itu pun rescue. 4 bulan dirawat di rumah sakit di Dokter Gunawan karena dia yang punyanya. Habis dia ketabrak, dia nggak mau nolongin sampai tulang dalamnya kelihatan. Tapi ya, alhamdulillah dia sekarang jalanin normal. Cuman ininya aja yang kalau kita pegang jeglok dia karena sudah nggak ada daging. Dan biasanya binatang juga memberikan ucapan terima kasihnya itu dengan sesuatu yang cuma kita yang bisa merasakannya. Betul. Ya kan? Tuh. Jadi tanpa berkata, tanpa berucap, tanpa apa, mereka tuh yang kayak ngucapin makasih gitu Iya. ya. Ivan kalau mau main kepik silahkan lihat kucing-kucing saya. Boleh tante. Tante Indah Kapuk. Ya. Boleh, boleh. Nanti kapan-kapan ya guys ya. Ini nggak sengaja loh, kalau nggak sengaja kita cuma nunggu hasil pemeriksaan kucing kita ketemu dan orang-orang hebat.
Guys, sekali lagi ya, sayangi binatang. Benar. Sayangi, gini deh, kalau nggak punya hasrat, keinginan, kemampuan untuk merawat, jangan sakiti itu aja. Betul. Jangan sakiti aja. Betul. Ya. Ini mah iseng nih, tendang, siram. Aduh. Kita pernah ketemu yang di Pasar Baru, Ivan. Kucing satu, saya lagi ke Pasar Baru, ininya dikaratin sampai sudah kecil. Saya mau tangkep, saya takut palanya copot. Saya sampai pinjam gunting tukang jahit. Saya mau gunting itu karet, udah nggak ketemu. Ininya dia minum sudah keluar. Ya Allah. Dikaretin Dikaretin lehernya. Itu tuh iseng-iseng yang gak lucu, tau gak sih? Itu bukan manusia. Yes, lebih rendah dari binatang Binatang. itu sendiri. Saya lihat dia, kok kenapa ininya kecil? Saya lihat ininya sudah bolong. Saya pinjam gunting tukang jahit, saya mau gunting itu karet, tapi udah nggak ketemu itu karet. Dan kepikiran sampai sekarang. Saya sampai minta tolong sama dokter, saya bayar berapa, tolong itu diambil. Kalau sekali saya ambil, saya takut palanya copot. Terus akhirnya gimana? Ya udah, nggak ada yang bisa nolong. Aduh. Oke. Hobi itu jangan menyakiti. Hobi itu harus menyayangi. Iseng-iseng menyakiti. Aduh. Nah, di akhirat akan dibalas loh. Betul. Ya. Dibalas loh, dicekik sama mereka. Karena binatang punya nyawa, punya rasa sakit. Betul. Dan dia punya insting. Cuman mereka nggak bisa. Dan dia pun bisa berdoa. Iya. Berdoa baik kepada yang baik. Mungkin mereka pun sakit hati, mungkin ya bisa berdoa yang sebaliknya juga. Terima kasih tante ya. Iya, sama-sama. Nanti aku minta nomor telepon, main sekali-kali boleh? Boleh. Boleh ya? Tante siapa namanya? Ibu Julia. Ibu Julia, Ibu Julia. ibunya dari William Iya. yang merescue Mochi. Yang Mochi ginjal dan sekarang harus sedang setiap hari diberikan infus supaya keratinnya normal kembali. Terima kasih ya. Oh. Ipal. Oke. Oke, karena X-ray yang sebelumnya nggak begitu jelas, jadi sebenarnya X-ray yang sebelumnya saya nggak begitu jelas melihat patahnya di mana, gitu ya. Tapi kalau misalnya memang saat itu pincangnya daerah pergelangan kaki, jadi kita juga fokusnya di bagian pergelangan kaki. Ini posisi yang dia lateral. Lateral itu dia miring. Ini kan yang normal, yang bagus. Iya. Ini yang bagian yang bermasalah. Kalau dari sini nggak kelihatan yang aneh, cuma kalau mau dilihat, ya, kaki ini kan mulus bagus ya, lurus ya, tuh ya. Kaki yang ini kelihatan lebih bengkok dan kelihatan lebih kecil. Harusnya kalau benar ada patah saat itu, memang ada aktivitas kalus namanya, jadi pembentukan tulang. Jadi kelihatannya ini biasanya suka masih bengkak gitu ya daerah sininya. Cuma memang begitu kita ambil posisi yang ventrodorsalnya, nah, nih kelihatannya bengkok sih emang yang sebelah sini. Tuh lihat, ini kan bagusnya lurus ya. Ini tulang yang solidnya. Ya. Ini tulang yang Ya. bengkok. Mungkin waktu itu dikasih tahu nggak patahnya di sebelah mananya? Ya, dikasih tahu di pas sepatunya Sepatu. sih. Ini kan Iya. sini, ini kan Oh, di hook situ. joint. Nah, hook joint itu adalah yang tulang yang ini, itu tulang yang ini. Iya, iya. Tulang yang ini adalah ini, terus tulang ini itu adalah ini. Gitu ya. Jadi mungkin saat itu memang nggak begitu jelas, tapi kalau kita lihat X-ray-nya sih memang nggak ada patah baru, satu yang bagusnya. Yang kedua, kalaupun memang saat itu memang patah atau retak, udah mulai nyatu berarti tulangnya. Dia berdirinya itu masih begini. Kan harusnya kan dia begini kalau itu kucing ya. Iya. Dia masih begini nih. Masih diangkat sedikit diangkat. Kita pengennya dia supaya dia begini Iya, dan iya, dia iya. stabil. Diajak berenang boleh. Terus hari ini saya cuma laser aja Oke. buat tendonnya doang gitu ya. Mhm. Tapi kalau misalnya kita mau ajak dia berenang boleh. Nah, cuma di rumah kalau bisa dilepas boleh, cuma jangan terlalu banyak naik turun. Jadi kalau misalnya mau dilepas ruangannya datar, Kok ada kursi? kursi masih boleh lah, kursinya jangan tinggi-tinggi.
Karena nih kalau kita lihat ini juga kecil nih. Ini kan bagusnya dagingnya tumbuh. Ini kelihatannya kecil itu gitu dia, ya. iya. Gitu. Jadi takutnya cedera tendonnya. Gitu aja paling. Oke, Oke. berarti hari ini Sorry. kita laser Laser. Terakhir terus habis itu kalau mau ya kita janjian di Randy untuk dia berenang. berenang. Oke. Karena itu kan pertama kali juga berarti experience pertama dia berenang. Iya benar. Jadi kita nggak tahu responnya akan kayak apa. Walaupun bengal tuh kan sebetulnya hobi berenang ya. Oke. Nah, oke, berarti si back udah selesai. Good newsnya adalah udah selesai. Tulangnya udah selesai. Yes, Cuma tinggal alhamdulillah. pemulihannya aja. Di laser buat apa? Cuma buat tendonnya aja. Tendon itu jaringan pengikat sendi. Oke. Jadi kalau kita makan ayam, daging ototnya udah habis semua, tinggal tulangnya doang. Terus kan ada bagian pengikat tulang satu Iya, dengan tulangnya. iya, Itu yang namanya kita bilang tendon itu bagian situ tendon ligamen. Ada Nah, obat-obatan? Nggak ada. Ye, berarti alhamdulillah juga perjuangan ya. Babe, sudah selamat. Nah sekarang Alhamdulillah. si Dul, hasil darahnya sih oke, nggak ada masalah sih. Jadi insya Allah nanti sore bisa kita kerjain, tapi nginep jadinya ya. Oke. Di sini kan? Oke, siap. Itu hasil darahnya semuanya di kisaran normal, selera Yes. merah, selera putih, trombosit semua oke. Jadi insya Allah aman lah buat nanti sore Oke. operasi. Ya sudah, oke, Oke. sudah selesai berarti. Yes. Dokter Zulfa, terima kasih. sama-sama Mas Good Irfan. news, Babe. Alhamdulillah sehat kembali. Oke, Lagi, dokter. yuk. Kita juga sekarang kita juga nggak perlu X-ray dia ulang, karena udah. Kecuali muncul gejala lain yang kita di luar perkiraan kita ya, tapi dulu sih udah enggak. Iya, udah. Selesai, Be. Yeay, alhamdulillah. Babe sudah selesai. Ya udah, Be. Salah Udah, semua ayo. beres, sudah ngobrol. Ayo, udah. Kata dia asik juga. Wah, udah mau diem gitu terus. Iya. Oke guys, Dokter Zulfa terima kasih ya. Sama-sama Mas Irfan. Urusan Babe sudah selesai. Dul masih diinapkan supaya akan di steril. Banyak kisah hari ini. Oke, kisah Babe sudah selesai. Mungkin nanti relaksasinya Babe akan kita ajak berenang. Oke? Di sini di MyVet ikuti follow IG-nya di @my_vets atau untuk Dokter Zulfa adalah Zulfa IRCF. Oke, follow IG-nya juga. Ricky Bas. Terima kasih. Terima kasih. Udah keseringan. Oke, sip. Thank you guys.